Bagian kita mau masuk. Ini anggota saya juga nih, ini polisi militer nih. Hah? Kalau perang kita boleh perang deh. Jadi begini ya, ini statement dari saya bahwa saya tidak pernah dipanggil sebagai tersangka untuk diperiksa sebagai tersangka. Iya makanya kan itu. Makanya sangat aneh polisi datang ke sini hari ini mau menangkap. Ini kan lucu. Silakan kirim surat panggilan dan saya akan hadiri. Gitu. Bukan begini caranya. Saya juga polisi polisi militer saya. Bisa tahu. Hah? Saya ini adalah ahli waris pemilik tanah, tahu polisi. Kamu ngapain kerja buat Aguan? Jangan Aguan itu kawan saya tuh kamu. Jadi AKP Yan Hendra, saya kasih tahu lagi, tolong kirim saya surat undangan dan saya akan hadiri. Bukan begini caranya. Saya sudah bilang kita sedang ada gugatan perdata. Pak Jarni, saya dari Haji Sutrisno. Udah itu ya statementnya udah. Udah statementnya saya udah. Ya dia udah. Ya. Apanya? Siapa yang menghalangi? Tanya Pak. Saya bilang ini pembawaan saya Pak Gubernur, saya nggak mau. Kalau mau dipanggil aja nanti kami datang. Itu terakhir tadi makanya saya dipanggil. Iya, tapi kuasa hukum tidak bisa kemudian saya harus meyakinkan pada klien saya. Tadi kami menunggu loh sampai Iya, itu bukan urusan saya, bukan. Saya kan udah berusaha meyakinkan, tadi udah siap-siap, udah foto video. Statement katanya belum pernah diperiksa. Kami bisa tunjukkan pemeriksaannya. Ya makanya panggil aja surat panggilan, surat Udah panggilan. diperiksa loh sebagai tersangka loh. Makanya jangan berbohong. Kami akan tunjukkan itu. Makanya nanti kami datang ke kantor baik-baik. Kami sudah tunjukkan juga sudah minta penangkapannya. Saya masih di rumah Pak Charlie masih. Ya. Yang bilang belum pernah diperiksa. Ya. Tersangka. Udah nggak usah Pak Charlie, udah. Pak Ewi nggak usah Pak Ewi. Ya nggak tahu kata Pak Charlie nggak mau dibawa. Pengen dipanggil aja ada surat baru dia datang Polda. Begitu nggak mau dibawa katanya. Ya. Ya dulu masih di luar ini. Oke. Yuk. Apa lagi ya? Ini adalah korban PIK 2. Korban PIK 2 yang rencana kami jadikan saksi korban untuk menguatkan dalil-dalil bahwa ada perampasan tanah di PIK 2. Ada pelanggaran hukum di PIK 2. Ada tanah-tanah yang dimiliki tanpa benar gitu, termasuk ada ajuan. Tapi ketika saksi ini kami persiapkan untuk hadir di persidangan perdata untuk menggugat akuan tanah terseling, besok saksi kami ini justru dipanggil Polda Banten. Ini kan modusnya mau memenggal gugatan kita dengan cara-cara yang kurang ajar menurut saya. Saya pikir saya dulu ya mewakili Bambang Tri menggugat di pengadilan ini ya. Baru menggugat, belum dipanggil pertama, tiba-tiba dipanggil polisi dan ditahan. Saya pikir itu yang pertama dan yang terakhir. Ya cara ya melakukan perlawanan yang tidak fair gitu. Tapi ternyata hari ini mau dipakai lagi caranya sama. Kita sedang menggugat, kita punya saksi, saksi kita besok dipanggil Polda Banten atas kasus yang lama sekali yang sebenarnya status daripada tersangkanya sudah gugur tapi dihidupkan kembali oleh Agung Sedayu Group oleh kuasa hukumnya Muhammad Alaidin. Jadi sekaligus saya menghimbau kepada seluruh rakyat khususnya yang ada di sekitar Banten ya, juga Jakarta dan yang lainnya. Jadi besok kita akan kawal ya saudara Charlie Chandra ini untuk ya melakukan pemeriksaan di Polda Banten dan langsung statusnya sudah tersangka. Kita harus kawal, kita harus lawan kezaliman ini karena di balik status ini tidak lepas dari oligarki jahat di baliknya yang mereka tidak mau fair ya menghadapi gugatan kita di pengadilan ini, tapi dia pakai cara-cara kotor. Saksi kita dikriminalisasi, dipanggil ya. Kalau kalian mau ngambil tanah saya silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan ngambil tanah orang lain. Stop, hentikan semua ini. Sangat aneh, kami pemilik sudah 35 tahun. Sertifikat hak milik tidak pernah ada masalah. Kok bisa tiba-tiba ada tuduhan pemalsuan? Nggak ngerti hukum Indonesia. Tolong bicara pada Aguan. Tapi waktu itu saya ditolak. Alasannya Aguan sudah beli dari orang lain.
Dan saya disuruh datang ke kantornya di PIK 2. Maksud saya ini mungkin ada salah paham. Kenapa tanah saya bermasalah? Sebenarnya saya ingin klarifikasi. Saya sore itu juga langsung diperintahkan kepada penyidik yang hadir di kantor PIK 2. Laporkan Charlie sore ini juga apabila dia tidak mau menerima. Saya bilang, kok negara seperti ini ya? Pada saat itu saya nggak tahu itu penyidik. Saya nggak tahu. Ternyata baru saya tahu itu adalah penyidik Polda Metro. Betapa takutnya saya sangat takut. Kami pemilik yang sah loh, belum ada pembatalan apapun. Sertifikat sudah 35 tahun. Bahkan ada putusan pengadilan yang menyatakan kami adalah pemilik yang sah. Anehnya hingga saat ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang mengalahkan kami, tidak ada. Dan saya tiba-tiba ditangkap malam-malam, 50 polisi. Sebelum saya ditangkap, muka saya ditempel sepanjang jalan PRJ dan ditempel di depan sekolah anak saya. Nah ini dicari. Apakah memang polisi bertindak seperti ini, menempel foto saya seperti ini di depan sekolah? Tiba-tiba saya dipanggil oleh seseorang dan di situ ada si Muanas Alaidit. Dan dia bilang, Charlie, mau nggak kita damai? Kamu cabut perdata kamu dan cabut petun kamu, kita akan cabut laporan. Bagaimana mengenai ganti rugi? Tidak ada. Setelah saya lihat bagaimana caranya polisi ini bergerak, oknum-oknum ini sudah tidak bisa dilawan. Biarpun kami sudah memohon kepada Kapolda Banten, nggak ada harapan. Jadi saya pikir, saya pengadilan buat apa? Nggak bakal menang. Kita pemilik tanah 35 tahun. Kita udah bayar pajak 35 tahun loh. Kita sudah menggunakan itu loh. Tiba-tiba BPN membatalkan sertifikat hak milik tanpa pengadilan. Saya sudah menghadap ke Pak Hadi Cahyanto, Menteri BPR pada saat itu. Saya sudah menghadap ke Raja Juli. Apa yang terjadi? 2 bulan kemudian keluar sertifikat atas nama PT MBM. Ya, mungkin hanya satu sebagai pemilik tanah yang dipenjarakan, dan saya hanya bisa keluar apabila saya tangan kontrak atau perjanjian. Saya tidak akan menggugat dan melapor mereka, dan saya tidak akan ganti rugi. Jadi 30.000 itu sudah sangat bagus, karena hingga hari ini sertifikat saya harus diserahkan kepada polisi dan saya sama sekali tidak diganti apapun. Dan saya hari ini bukan menuntut ganti rugi saya sendiri, tapi saya mau menceritakan kejadian saya. Karena ada yang bilang, Charlie, lu dikerjain karena lu keturunan Chinese sekali. Loh, yang lawan gue ini Chinese. Gitu.